Hai, ketemu lagi dengan saya Lydia, seorang mahasiswa ilmu komunikasi dan juga seorang ASN. Beberapa waktu yang lalu kita banyak sekali membicarakan beberapa fenomena komunikasi dilihat dari sudut pandang teori komunikasi. Hari ini masih sama, kita kembali lagi dengan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan sosial kita dan bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Nah, kali ini kita akan bicara mengenai hubungan interpersonal antara saya dengan Anda dengan pasangan Anda, dengan orang-orang terdekat dalam kehidupan kita. Sering nggak sih kalian mengalami, kalian ngobrol dengan orang yang dekat dengan kalian, membicarakan sesuatu, tahu-tahu tiba-tiba orangnya tersinggung atau sewot, padahal sebenarnya Anda tidak memaksudkan untuk membuat orang itu tersinggung, tetapi tiba-tiba saja orang itu tersinggung. Kadang-kadang kita berpikir, kenapa sih gitu? Apa sih masalahnya? Padahal saya mengatakan hal yang pas aja, tapi ternyata bagi yang mendengar itu sangat menyakiti hati. Atau misalnya ketika kita sudah menjelaskan sesuatu secara gamblang, anggap Anda atasan kepada bawahan, sudah dijelaskan dengan sangat gamblang, ternyata bawahan Anda justru malah nggak ngerti-ngerti ataupun melaksanakan tugas, ternyata yang dikerjakan hal yang lain, padahal sudah dijelaskan dengan panjang lebar. Nah, kenapa dalam hubungan sosial kita atau dalam hubungan kita berkomunikasi dengan orang lain, hal ini sering sekali terjadi salah paham. Sering sekali gara-gara kesalahpahaman ini akhirnya orang-orang berkonflik dan juga kadang-kadang bisa saling mendiamkan, akhirnya malah hubungan menjadi rusak. Ada cerita saya lihat di YouTube, ada suami istri dari Korea yang bertahun-tahun tidak saling bicara, tapi tidur di tempat tidur yang sama, mengurus anak. Mereka tidak saling membenci, tapi mereka tidak ingin saling bicara. Rupanya setelah dibongkar atau setelah diperiksa, ternyata karena karakter suami dan istri berbeda, cara mereka berkomunikasi berbeda, sehingga perbedaan komunikasi itu membuat mereka berdua menjadi tidak nyambung. Awalnya sih bisa saja berkomunikasi dengan baik, makin lama jadi makin dingin. Nah, kadang-kadang orang mengira bahwa hubungan yang rusak itu karena kita terlalu banyak bicara, padahal justru bukan bicaranya, bukan komunikasi dengan orang lainnya, tapi karena ada begitu banyak kesalahpahaman yang terjadi, yang dibiarkan. Mungkin kesalahpahaman kecil yang terus-menerus terjadi, dibiarkan dan malah diberi api, ibaratnya ya, kita malah sulut dengan api, padahal itu sudah merupakan tumpukan daun kering. Kalau hubungan sudah mengering kan sudah hampir mati, kalau disulut dengan api malah terbakar dan malah tidak bisa diperbaiki. Nah, apa sih yang menyebabkan komunikasi bisa menjadi malah bukannya membaik, malah jadi semakin banyak kesalahpahaman? Nah, ada beberapa teori, saya akan mengangkat 2 buah teori, masih teori-teori yang dasar mengenai komunikasi. Yang pertama dari Wilbur Schramm, yaitu mengenai field of experience. Jadi menurut Wilbur Schramm, kita punya latar belakang yang berbeda, baik dari segi pengalaman, baik dari segi apalagi ya, karakter, baik dari segi pendidikan dan segala macam, dan juga latar belakang budaya kita juga berbeda. Nah, perbedaan ini bisa menciptakan gesekan-gesekan yang tidak kita inginkan. Seorang extrovert dan introvert itu memiliki karakter yang berbeda, memiliki preferensi yang sangat berbeda. Seorang introvert mengumpulkan energi dari keheningan. Seorang extrovert mengumpulkan energi dari interaksinya dengan orang lain. Bagi introvert, seorang extrovert yang terlalu banyak bicara itu berisik. Malah mereka kelelahan berada di dekat seorang extrovert. Tetapi bagi seorang extrovert, mereka bingung, kenapa sih ada orang yang selalu menjauhi keramaian? Kenapa sih ada orang yang tidak mau bergaul? Padahal mungkin bukannya dia tidak mau bergaul ya, tapi karena memang karakternya memang seperti itu, dia butuh energi dari keheningan. Nah, dari 2 tipe kepribadian ini saja bisa menimbulkan gesekan. Orang dari suku A, suku B misalnya, seorang Batak dengan orang Jawa Tengah misalnya,
akan kemungkinan besar akan juga terjadi gesekan orang Sulawesi dengan orang Jawa Tengah, itu juga sangat berbeda dari segi latar belakang. Belum lagi misalnya relasi kita dengan keluarga, kita yang dibesarkan dari keluarga yang sehat, suami istri, maksudnya ayah dan ibu kita harmonis, kita dibesarkan dengan kasih sayang, akan sangat berbeda melihat dunia dari orang yang misalnya dari kacamata orang yang broken home, atau mereka yang dari kecil tidak memiliki orang tua, ataupun mungkin orang tuanya mengabaikannya. Nah, hal-hal inilah yang menyebabkan akhirnya di dalam komunikasi kita jadi salah paham. Kacamata saya memandang dunia seperti ini, kacamatamu memandang dunia seperti ini, kemudian pengalamanku akhirnya membuat apa yang saya pahami dengan apa yang Anda pahami berbeda. Ketika itu dipertemukan akhirnya menjadi sebuah konflik. Misalnya suami dan istri dalam sebuah rumah tangga, suaminya mungkin bekerja di sebuah bidang di mana dia harus selalu lembur dan pulang larut. Lalu ketika dia pulang, istrinya mungkin sebenarnya dia cemas. Akhirnya dia bilang kepada suaminya, kenapa sih papa ini sering pulang larut gitu. Padahal sebenarnya istrinya cuma nanya karena dia cemas, tetapi si suami menginterpretasikannya dengan cara berbeda. Dia merasa dicurigai, dia merasa dihakimi. Padahal maksud istrinya dia cemas karena dia melihat mungkin tubuh suaminya sudah semakin kurus, lalu di bawah matanya juga semakin hitam seperti itu. Jadi dua hal ini atau dua sudut pandang ini pun bisa membuat konflik antara suami istri. Nah, kalau kesalahpahaman ini terus-menerus dibiarkan berlarut-larut, ini sudah pasti akan menjadi sebuah gesekan dan mungkin tidak pertengkaran, tapi bisa juga mereka jadi saling mendiamkan satu sama lain. Nah, ada lagi teori lain yaitu dari Paul Watzlawick, atau dia punya aksioma bahwa one cannot not communicate, atau seseorang tidak bisa tidak berkomunikasi. Jadi bahkan di dalam diam, di dalam kita tidak melakukan apa-apa, tidak berinteraksi dengan orang lain pun kita sudah menyampaikan pesan. Masalahnya apakah pesan yang kita sampaikan sama seperti yang ada di dalam kepala orang lain, itu soal yang lain. Nah, tetapi misal kalau seandainya suaminya pulang ke rumah lalu istrinya tanya, kamu nih, papa nih kenapa sih selalu pulang larut? Lalu si suami tidak menjawab, cuma diam saja, langsung masuk. Istrinya akan berasumsi, kenapa sih suamiku? Padahal mungkin suaminya tidak mau berkonflik, dia lelah dan tidak mau berkonflik, dia tidak mau menyahut karena kemungkinan besar akan ribut misalnya, jadi dia diam. Tapi istrinya malah mungkin berasumsi bahwa suamiku jangan-jangan benar ya, jangan-jangan suamiku ada perempuan lain ya gitu. Padahal masalahnya mungkin karena cuma kecapean aja, dia tidak mau emosi, dia tidak mau komunikasinya rusak karena kondisi emosi suami yang sudah terlalu lelah, dan juga mungkin dia ada masalah di tempat kerja. Nah, ada lagi misalnya kalau kita ngobrol satu sama lain, yang satunya mungkin tidak menatap, mungkin sedang melihat handphone, atau mungkin dia sedang sibuk bekerja. Yang satunya juga menginterpretasikan kan mungkin, oh dia ini tidak menghormati saya, oh dia ini tidak benar-benar mendengarkan. Padahal mungkin dia menyimak tetapi matanya di tempat lain. Tapi bagi yang melihat atau berkomunikasi dengan kita, dia akan berasumsi bahwa sepertinya orang ini tidak sepenuh hati mendengarkan saya, orang ini tidak menghargai saya. Atau kalau suami istri tidur saling membelakangi misalnya, itu kan mereka akan berasumsi, mungkinkah ada orang lain, mungkinkah cintanya sudah pudar, seperti itu. Padahal kita tidak pernah tahu ya kalau tidak dibicarakan. Nah, kenapa sering terjadi miskomunikasi? Ada beberapa faktor yang menyebabkan miskomunikasi. Pertama adalah komunikasi zaman sekarang sudah menggunakan komunikasi digital. Dulu kan kita cuma komunikasinya bertatap muka, lalu berpindah jadi telepon dan segala macam, surat, telepon dan segala macam. Tetapi kalau zaman sekarang kan kita sudah bisa menggunakan chat saja. Tapi di dalam chat itu ternyata ada faktor-faktor atau ada unsur-unsur yang hilang dalam komunikasi interpersonal. Misalnya saja intonasi, ekspresi dan bahasa tubuh. Kita mengisi ruang kosong itu dengan asumsi-asumsi atau persepsi. Kalau misalnya
kita biasa menjawab atasan dengan tulisan siap misalnya, lalu tiba-tiba suatu hari atasan mengirim pesan lalu jawabannya cuma iya. Atasan kan mungkin berasumsi ada apa ya, kenapa ya begitu. Apakah dia tidak menghormati saya gitu, padahal belum tentu. Kita tidak tahu hanya karena dari ketikan itu saja kita tidak bisa membaca isi hati pengirim pesan itu. Nah, kemudian faktor kedua adalah yaitu seperti yang saya sampaikan tadi, orang yang sering berkomunikasi tidak memandang mata misalnya. Ya, mungkin dia terlalu fokus dengan hal lain sehingga dia tidak mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Atau bisa jadi misalnya dalam kondisi emosi, dalam kondisi kita sudah terlalu defensif gitu, kita sudah terlalu tinggi kondisi emosi kita satu sama lain. Ketika kita mendengarkan, kita tidak benar-benar mendengarkan, kita sibuk menyiapkan jawaban, kita sibuk menyiapkan argumentasi untuk menangkis argumen orang lain. Padahal hal itu kan justru malah memperparah komunikasi. Padahal yang ideal adalah kita bisa mendengarkan secara aktif. Yang ketiga, yang paling sering saya bahas tadi adalah asumsi. Ketika kita berasumsi, kita sudah mengunci ruang untuk memahami orang lain. Kenapa? Karena kita mengira kita tahu orang lain. Karena kita mengira kita mengerti maksud orang lain. Padahal, sekali lagi, kita tidak tahu. Kita bukan cenayang, kita bukan paranormal. Bahkan paranormal pun bisa salah. Jadi kita bukan Tuhan, kita tidak bisa membaca hati orang lain. Sehingga kita belum tentu pasti tahu apa yang orang pikirkan. Karena itu seringkali yang membuat relasi semakin buruk adalah karena asumsi-asumsi itu. Kita mengisi ruang kosong komunikasi dengan asumsi-asumsi atau dugaan-dugaan atau praanggapan yang belum tentu benar. Nah, yang keempat adalah confirmation bias atau bias konfirmasi. Jadi misal tadi seperti suami yang pulang kantor larut, istrinya lalu berasumsi jangan-jangan suamiku berselingkuh ya. Akhirnya apa? Dia mencari bukti dari asumsinya itu atau dari dugaannya itu. Dia yakin suaminya berselingkuh. Jadi nah kan suamiku pulang larut malam lagi kan. Nah kan suamiku tidak menjawab pesanku lagi kan. Akhirnya hal-hal yang menegaskan atau membenarkan keyakinannya itu yang dia cari. Sedangkan mungkin ada hal-hal lain yang dilakukan suaminya yang justru tidak menegaskan keyakinannya itu, tapi karena dia sudah terlalu yakin akan suatu hal-hal yang lain diabaikan. Nah, karena itu akan jadi jauh lebih baik apabila kita berhenti sejenak, coba stop dulu, tenangkan hati, tenangkan pikiran, coba rendahkan diri, rendahkan hati dulu. Pertama, asumsi kita bisa salah. Sekali lagi, asumsi kita bisa salah. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita tidak bertanya? Karena itu akan jadi jauh lebih baik apabila kita mendengarkan orang lain dulu terlebih dahulu, entah pasangan kita, entah keluarga kita, saudara kita, teman kita, atau siapapun di mana kita berinteraksi. Kita dengarkan dan kita tanyakan. Kita tanya lagi, papa kenapa? Misalnya yang tadi, suami istri tadi, papa kenapa sih pulangnya larut? Lembur, apa ada pekerjaan ya? Misalnya suaminya menjawab, iya nih, ini akhir tahun, mungkin laporan keuangannya banyak gitu. Lalu dia tanya lagi, klarifikasi lagi, laporan keuangan apa sih pak? Gitu. Memang penting sekali ya. Misalnya, berapa lama sih nanti papa akan sesibuk ini? Kapan papa kira-kira punya waktu untuk kami kangen karena papa sudah jarang pulang. Misalnya istri kan bisa menanyakan hal itu, membicarakan hal itu, daripada kita menggunakan lisan yang sangat agresif atau menyerang gitu. Papa nih jarang pulang, kasihan anak-anak, kurang diperhatikan. Suami yang lelah, kecapean, mendengar lisan yang demikian agresif, bukannya semakin perhatian, justru malah mencari ruang atau mencari cara untuk semakin defensif.
Karena makanya kita harus berhati-hati di dalam lisan kita, jangan sampai justru malah kita berkomunikasi bukannya semakin membangun hubungan, malah semakin merusak. Nah, ini yang terakhir perlu saya sampaikan juga, bahwa kalau kamu ingin jadi yang paling benar, kamu ingin jadi juara dalam argumentasi, kamu ingin jadi juara dalam debat, kamu gak butuh hubungan. Karena hubungan yang baik itu bukan tentang benar dan salah, bukan siapa yang paling benar, tetapi bagaimana kita bisa saling memahami, bagaimana kita bisa saling menyelaraskan makna, saling menyelaraskan pemahaman, sehingga kita bisa hidup berdampingan. Kalau kita semakin egois dan semakin agresif, mementingkan diri kita sendiri, kita justru malah semakin kehilangan orang-orang terdekat. Oke, sampai jumpa lagi di